Halo sahabat Indo Mantul News. Oke, lanjut, kali ini kita bahas dua kabar yang cukup greget guys. Yang pertama, nanti kita mau bahas mengenai kabar yang mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia telah secara diam-diam mengembangkan kendali tempur untuk memadukan persenjataan buatan beragam negara guys. Dan ini katanya juga adalah cara atau kunci kemenangan Pakistan kemarin mampu merontokkan jet-jet tempur Rafale India. Nah lo, lantas kendali tempur seperti apakah itu? Bagaimanakah ceritanya? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar yang kedua nanti, jika kemarin muncul rumor negara perindapan India mau bergabung dalam proyek jet tempur KF-21 Korea Indonesia. Nah, kini tiba-tiba rumor tersebut pun langsung dibantah oleh pihak India sendiri guys. Nah lo, lantas bagaimanakah kabar yang sebenarnya? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, yang pertama kita bahas TNI, yang katanya diam-diam membangun sistem yang memadukan persenjataan buatan beragam negara guys. Dimana katanya ini adalah cara sejenis yang dipakai Pakistan sehingga menang menghadapi India. Pada perang udara di Kashmir 2025 lalu, dunia langsung dikejutkan oleh satu fakta guys. Nah, Pakistan mampu menumbangkan jet-jet tempur Rafale India meski lawannya itu dibekali dengan teknologi canggih barat terkini. Dan apa rahasia keberhasilan Pakistan? Ternyata itu adalah kemampuan mereka untuk mengintegrasikan berbagai persenjataan lintas negara. Jadi pada waktu itu Pakistan mampu memadukan radar sub-ray buatan Sweden, satelit dan rudal PL-15E buatan China, lalu mengarahkannya melalui jet tempur C-10C. Pada saat itu semua data pengintaian mengalir real time, membentuk gambaran tempur yang lengkap dan memandu rudal untuk melumat target dari jarak lebih dari 100 km dalam serangan Beyond Visual Ray. Salah satu yang tak India ketahui dari strategi Pakistan. Sehingga militer India yang punya Rafale canggih pun tak berkutik guys. Jadi di sini India kalah strategi, kalah intelijen. Nah, terkait hal ini dikutip dari Kompas yang diwartakan lagi oleh Defense Studies beberapa waktu lalu. Ternyata diam-diam kini Indonesia katanya juga mempelajari konsep ini guys. Dengan kekuatan TNI yang beragam mulai dari pesawat tempur Amerika, jet tempur Rusia, Korea Selatan, Brasil, dan sebentar lagi datang punya Prancis, bahkan punya Turki, ya kan? Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menyatukan semuanya. Produsen senjata seperti Amerika dan Rusia diketahui juga enggan berbagi tautan data atau data link. Karena itu katanya adalah rahasia teknologi mereka. Nah, lantas apakah yang dilakukan Indonesia untuk membuat sistem kendali tempur yang menyatukan setiap alutsista dari beragam negara ini? Bagaimana ceritanya? Oke, jadi dikatakan di masa kepemimpinan Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto dan Marsikal Madya Purnawirawan Eris Herianto menekankan pentingnya integrasi itu guys. Pada saat itu TNI justru menemukan cara di mana pada masa tugas Hadi sebagai Panglima TNI telah beberapa kali mempraktikkan pertempuran bertumpu jaringan atau Network Centric Warfare, disingkat NCW guys. Pada waktu itu menurut Panglima Hadi, tanpa publikasi besar-besaran alias diam-diam, para teknisi dan ahli kita mengembangkan perangkat lunaknya sendiri yang mampu menghubungkan komunikasi dan data dari berbagai alutsista guys. Meski berasal dari negara-negara yang berbeda. Dan dalam uji coba pada waktu itu, pusat kendali TNI, pesawat intai, helikopter serbu, pasukan darat hingga radar dapat bekerja serentak. Mereka mampu berbagi informasi dan melancarkan serangan terkoordinasi. Nah, terkait hal ini, Eris juga menekankan kecilnya peluang negara produsen untuk membuka tautan data produk pertahanan mereka guys.
Dan dalam kasus Indonesia, salah satu alasan tidak dibukanya data adalah pembelian yang kecil. Jadi katanya cara yang bisa kita lakukan adalah pembelian dengan sistem offset, di mana sebagian atau seluruh perakitan alutsista dilakukan negara pembeli, yang disertai dengan alih teknologi. Kemudian ada cara lain lagi, yakni dengan upgrade alutsista secara mandiri. Dan jika berhasil melakukan upgrade, maka kemampuan suatu negara akan semakin diperhitungkan, kata Aris, yang merupakan penerbang generasi pertama jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara, guys. Dan kini kabarnya Kementerian Pertahanan pun bahkan telah bekerja sama dengan Turki untuk mengadopsi radar MESA ala pesawat AWACS E-7A White Star. Kemudian kemampuan mengintegrasikan operasionalisasi persenjataan tersebut dalam NCW juga menjadi kunci agar TNI diperhitungkan di Asia Tenggara, yang menjadi ajang pertarungan geopolitik negara-negara besar. Dan jika berhasil, maka harapannya ya nanti Indonesia dapat punya network centric warfare murni karya sendiri, membuat semua alutsista dari Sukhoi hingga F-16, dari kapal perang hingga rudal, bisa bicara dengan satu bahasa tempur dan dapat terintegrasi, guys. Dan di Asia Tenggara, di mana kini perebutan pengaruh negara-negara besar makin panas, yaitu mengintegrasikan berbagai senjata dan alutsista dari berbagai negara dalam satu bahasa tempur. Oke, kemudian lanjut kabar kedua yang cukup greget. Jadi beberapa waktu lalu beredar rumor panas nih, bahwa India tengah melirik si pendatang baru asal Korea Selatan, KF-21 Boramae. Banyak media pada waktu itu sempat mengangkat bahwa jet tempur modern ini digadang-gadang punya 3 jurus maut yang dapat memikat India, yaitu harga yang relatif terjangkau, potensi upgrade besar, dan cocok dengan kebijakan industri pertahanan India. Namun dikutip dari sumber berita berikut, ternyata kabar itu pun langsung dibantah tegas oleh pihak militer India, guys. Dalam pernyataan resmi ke Indian Defense Research Wing, mereka menegaskan tidak ada komunikasi dengan otoritas pertahanan Korea maupun KAI KF-21. Bahkan tidak masuk dalam daftar evaluasi kami, ujar militer India. Nah lo, gimana nih? Jangan-jangan Korea pula yang bikin gosip sendiri biar jet tempur mereka terkenal, ya kan? Biar banyak yang ngelirik. Nah, jadi artinya ya semua spekulasi itu hanyalah gosip aja, guys. India pun mengingatkan bahwa fokus mereka saat ini bukan pada Boramae, bukan juga pada F-35 buatan Amerika yang kabarnya berkali-kali ditawarkan Washington namun tetap ditolak New Delhi. Kabarnya sih gara-gara tarif 50%, ya kan? Jadi pertanyaannya, kini kemana arah radar India? Jawabannya kata mereka, kini mereka akan fokus untuk membesarkan kekuatan tempur buatan sendiri, guys. Sambil tetap mempertimbangkan platform yang sudah teruji di pasar global. Untuk proyek besar pengadaan 114 pesawat multiperan terbaru. Singkatnya ya, dari berita ini bagi jet tempur KF-21 Korea Indonesia, sepertinya pintu langit India masih terkunci rapat nih, guys. Tapi ingat ya, bahwa dalam dunia geopolitik persaingan jet tempur itu dapat berubah-ubah. Tergantung kawan, tergantung harga, tergantung manfaat, tergantung penawaran, ya kan? Jadi ya siapa tahu peta geopolitik bisa berubah di masa depan dan tiba-tiba India joinnya dengan negara yang lain pula, ya kan? Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat demi Indonesia maju. Salam Indo Mantul News. Terima kasih.